Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Shut. Ha. Shut. Ha. 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 Shut. Ha. Ha. Shut. 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 Ha. Shut. Ha. Shut. Hup. Ha. 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 Shut. Ha. Hut. Ha. Shut. Ha. Hut. Hut. Ha. Hut. Ha. Hut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa jejak beksi di mana saja. Alhamdulillah ini hari saya bisa ketemu sama Bang Panca. Beliau salah seorang cicit dari Mesro Betawi Kongajas Buloh. Jadi Bang, kalau kita bicara beksi Bang, terutama di petukangan, itu kayaknya nggak bisa lepas Bang dari nama Kongajas Buloh Bang. Mungkin Abang bisa menceritakan sedikit tentang sisik melik Kongajas Buloh ya, biar supaya lebih menambah pengetahuan para pesilat, khususnya pesilat beksi Bang. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Pancanur. Ya, bagi yang belum kenal, bagi teman-teman pesilat yang udah kenal, selamat datang di channel Jejak Beksi, channelnya Bang Japra, yang insya Allah akan mengangkat hasanah silat Betawi, khususnya beksi dan silat Amin. pada Amin. umumnya ya. Amin, amin. Mudah-mudahan berkah channelnya. Amin, amin, amin. Ya. Tadi pertanyaannya soal Kongajas Buloh ya. Ya, jadi tolong ceritakan sisik melik tentang Kongajas Buloh. Karena tentu kan Maksudnya abang sejarahnya apa? oh ya, abang kan karena saudara kan, Oh iya. banyak cerita-cerita yang bisa abang dengar langsung ya pada saat Iya. kongko dibanding yang di luar. Kalau yang di luar Oh kan iya. biasanya secara umum kan gitu. Ya paling yang saya tahu aja ya, Iya, iya. ceritain ya. Karena memang Ngajas Buloh adalah engkong daripada ibu saya. Iya. Jadi ini saya jelasin Ah, supaya jelas secara nasabnya ya, Nasabnya. dari ibu. Jadi kalau dari ibu saya Hoiria, punya ibu namanya Haja Juro. Haja Juro ini punya bapak Hajas Buloh Oh, dari istri pertama. dari istri pertama ya. Ya, itu jadi kalau saya jatuhnya cicit. Ya, bukan cucu. Kadang-kadang kan banyak temen-temen nih simpang siur di luar. Panca tuh cicit tapi cucu gitu. Ya, Yang benar cicit. cicit ya. Iya, gitu. Jadi saya jelasin bagaimana Hajas Buloh di mata keluarga ya. Iya. Yang saya tahu, saya sendiri juga sebenarnya nggak ngalamin dari Hajas Buloh, cuman ibu saya karena sempat belajar beksi pada masanya. Ibu antum. Ibu saya kan seumuran Cing Royati, Nya Oo. Oh. Walaupun silat juga ya, pebeksi juga ya. ya, nah ini dia yang mau saya kupas. Iya, Di keluarga ya. Iya. Jadi bicara Kongajas Buloh itu semua turunan-turunan dia, mau yang jalurnya ponakan kadang, Iya. apalagi cucu cicitnya. Jalurnya itu selalu dituntut bagaimana bisa belajar silat, nggak lepas. Jadi kalau lu ngaku kalau lu ngaku cucu gua, kalau bahasanya ngomong sama ibu nih, Iya. lu harus belajar beksi. Oh, gitu. Ini punya kita. Ini punya gua kalau kata Iya, Kongajas iya, Buloh. iya, Artinya iya, punya gua iya. mah maksudnya jurus gua Iya, begitu ya. Jadi seperti itu Kongajas Buloh bilang, sehingga terus budaya itu turun menurun sampai ke generasi saya. Nah, generasi saya dulu saya belajar beksi, ingat bener waktu pertama kali sama Kong Oleh. Saya manggil dia Engkong karena jalurnya dia Engkong saya. Adiknya dari Haja Juro Bontot, dari istri pertama. Kong Oleh ya. Sehingga saya dulu lagi asik main kelas 6 SD lah.
waktu itu. Sekolah males-malesan biasa Iya. orang-orang sekarang bilang madol ya. Bapak saya ini ceritanya menyak, apalagi nyak gitu. Lu udah sekolah males, apa males, mau jadi apaan lu? Iya. Udah lu belajar silat tuh mendingan. Jangan sampai kagak ya, namanya orang bocah kecil ya. Saya ingat benar namanya anak kecil ya, kita begitu mau kagak mau ya males-malesan juga. Iya. Akhirnya di situ saya belajar sama Kong Oleh sekitar hampir 2 tahun lah kurang lebih. Itu vakum lama. Karena saya pikir belajar silat nggak ada gunanya. Pada saat itu ya? Oh, masih kecil, berantem aja. Iya. Sampai umur saya kelas 2 SMP. Iya. Ceritanya kelas 2 SMP nih sejarah. Saya tawuran. Bukan tawuran, sekolahan saya ini tawuran waktu itu. Ada salah satu sekolah di Jakarta Selatan, SMP. Tawuran saya nggak ikut-ikutan, lagi ngopi, tiba-tiba ada orang main tonjok-tonjok aja dari sekolah lain. Kita korban kan, namanya kita belajar silat setengah-setengah. Bahasanya mau kagak mau, kurang cinta gitu waktu itu. Bonyok bang muka. Alhamdulillah sih ya. Bonyok alhamdulillah. Pasti Nah, tahu. dari situ saya baru baru sadar pentingnya belajar silat. Dan kenapa saya nggak saya sayangin kenapa saya nggak sadarin ini dari dulu, walaupun saya masih muda waktu itu. Jadi ada pepatah yang mengatakan guru itu pengalaman itu adalah guru paling kejam kalau menurut saya. Iya. Dia menghukum dulu. Begitu tadi dihukum bonyok, Baru kenapa kita gua nyadar. dulu enggak Baru gitu kan. nyadar. Tapi tadi ada yang menarik dari cerita Bang. Iya. Jadi Kong Haji Hasbuloh yang sebagian orang mengenalnya sebagai Maestro Beksi Betawi gitu kan. Itu menekankan kepada anak keturunannya gitu ya. Sangat. Lu kudu belajar Kalau saya jurus bilang, buah, kan kalau gitu saya ya. bilang bukan hanya menekankan tapi diwajibkan. Nah makanya itu, jadi kan sepertinya ada motivasi, mungkin ada pernah nggak? Iya. Kenapa sih Kong kudu begitu gitu, misalnya gitu? Ada nggak jawaban Kong kayak gimana? Banyak. Gitu? Jawaban dia diantaranya waktu itu kalau kata ibu saya dan kata Kong Oleh, ini selaras ya, nggak ada yang beda antara beliau berdua karena memang sanad ceritanya langsung dari Kong Iya As. dari Kong. Kata dia fungsinya apa sih belajar silat? Saya sendiri nanya sama Kong Oleh. Nah Kong Oleh ini tahu dari Kong Haji Hasbuloh. Itu dia bilang, kata Kong Oleh, kata dia fungsi kita belajar silat ya diantaranya kita mengenal diri, menjaga diri, mengembangkan diri. Iya. Itu maksudnya apa kata saya begitu? Yaitu paribahasa. Kalau mau tahu ya belajar atau lu dihajar. Oh, simpel bener. Simpel. Bahasa Betawi kan begitu. Iya. Maksudnya apa sih? Ya akhirnya singkat cerita saya alamin lah yang tadi itu, saya digebugin. Sehingga motivasi saya sangat kuat. Belajar balik lagi sama Kong Oleh. Saya bilang sama Kong Oleh, kenapa lu belajar begini. Muka saya bonyok Kong, begini digebugin. Sekarang saya pengen belajar lebih baik lah. Ya akhirnya di situ digebek karena kalau Kong Oleh kan memang lebih ke power ya. Power dan penekanan jurus-jurus beksi dasar aja kalau sama Kong Oleh itu dulu saya bisa 1 tahun belajar. Beksi dasar doang. Sekarang banyak orang Makanya banyak cucunya nih pada bosen. Oh gitu ya. Waktu itu cucunya hampir semua digebek. Cucu Kong Haji Hasbuloh cicitnya termasuk yang seumuran saya tuh, cucu cicitnya. Itu hampir 50 orang campur cucu sama cicit. Digebek tapi yang masih ngejalanin alhamdulillah cuma saya. Ini Bang Panca. Tadi Abang cerita Abang menuntut silat beksi. Itu kan pertama sama Baba Soleh, terus 2 tahun vakum. Begitu ada kejadian, Abang menyadari betapa pentingnya gitu kan. Abang belajar lagi dengan Baba Oleh. Nah setelah itu ada nggak guru-guru lain tempat Abang berlatih beksi Bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya cuma keliling-keliling waktu itu ke beberapa teman-teman silat aja, ya mungkin ada Bang Mahdi, Bang Riki, Pancalima, Beksi Pancalima, Bang Mahdi Beksi 1 Sueb. Kita keliling-keliling, sharing-sharing bagaimana dia juga bicara Beksi Haji Hasbuloh di situ ya di situ aja. Cuman kalau bicara sanad belajar, saya memang ke keluarga langsung. Baba Soleh aja gitu? Iya, Baba Soleh. Terakhir saya ngerapin ke Baba Benu. Sempat ngerapin ke Baba Benu ya? Iya. Itu berapa lama tuh kira-kira Abang ngerapiin sama Baba Benu? Kalau Baba Benu terbilang cepat. Oh cepat ya? Karena kalau saya boleh bilang nih, ibaratnya Baba Oleh ini goloknya, Baba Benu sarungnya. Oh gitu ya? Iya. Jadi emang udah dikasih dasarnya gitu ya? Iya. Dari Baba Soleh gitu kan? Baba Soleh. Nah, begitu dibenerin udah masukin sarung aja Baba Soleh main kerasnya, bagaimana beksi berpower, cublek begitu kan? Iya. Baba Benu bagaimana mengajarkan
makna-makna filosofinya, secara filosofis terus gitu juga ya. bagaimana jurus-jurus itu luasnya kayak Luas gitu. ya. Jadi apa artistiknya lebih muncul gitu Iya, ya. kayak gitu. Artistik. Nah, terus kan sekarang ini orang sudah mengenal Abang ini sebagai pendekar muda dari aliran Beksi kan gitu kan. Abang udah melalang buana kemana-mana, baik pertunjukan, baik silaturahmi, diskusi macam-macam. Itu kan Abang membawa bendera Persatuan Pencaksilat Beksi Seroja Haji Hasbulo, Bang. Iya. Nah, kalau bicara Haji Hasbulo, insya Allah semua orang, terutama para beksi, paham lah ya. Beliau sebagai salah seorang maestro beksi di tanah Betawi gitu ya. Ini nama Seroja nih, Bang, menurut saya cukup unik juga itu, Bang. Mungkin Abang bisa bicarakan kenapa Abang pilih nama Seroja secara sosiologis dan secara filosofisnya, Bang. Iya. Jadi secara sosiologis ya. Secara sosiologis itu memang kalau bicara beksi tadi saya bilang dari awal bahwa guru-guru kita ini kayak Baba Benu ini mengajarkan hanya bagaimana tradisionalnya, Iya, latihan pukul dan latihan pukul. Itu 3 itu. Memang ada dilatih di situ bicara organisasi, tapi tidak lebih daripada ibaratnya buat ya sekedar apa sih pemersatu di beksi itu sendiri gitu. Tapi bicara pengembangan memang waktu itu orang tua tidak terfokus ke situ. Jadi masih sibuk di internal itu, Bang ya? Iya, tradisional. Iya, makanya belum sehingga ke eksternalnya gitu ya. ketika saya belajar, saya tanya sama Kong Oleh ini, bagaimana sih Kong setelah kita bisa nih, sekarang kita mau ngapain? Waktu itu kan saya memang ya sempat bertanya-tanya lah. Atau ada keinginan memegang pasar gitu. Jadi nggak ada. Kayaknya udah megang pasar nih. Nggak ada. Cuman ya ngelihat, kalau kita ngelihat teman-teman silat lain waktu itu udah kemana-mana ya, main di ajang pencak silat, ada yang di PON ya kan, di MMA udah waktu itu sudah mulai ajang pertandingan keluar ya. Tapi kok beksi gini-gini aja. Akhirnya kata Kong Oleh dengan bijak ya, dibilang bahwa ya seperti yang Kong katakan, kalau bicara beksi, Kong cuma bisa ngajarin bekalnya, lu cari baku nasinya. Itu kata-kata yang paling saya pegang. Artinya apa? Secara filosofis. Arti bakul nasi bukan bicara apa ya, ibaratnya lebih ke penekanannya, lebih ke bagaimana lu mengembangkan beksi. Jadi kita memang waktu itu diluas-luasakan cari pengembang beksi, yang penting lu jangan hilang daripada dasarnya. Jurus-jurusnya, terus nama, kalau bisa Haji Hasbulo jangan pernah ditinggal. Nggak mungkin kan mau apapun depannya, belakang aja 10. Maunya Baba Oleh. Pesen dia begitu. Lu mau naga benen, mau naga naga nger, mau garuda beksinya. Yang penting nama sanad jangan pernah ditinggal. Karena memang beliau lah ya yang menurunkan kepada. Jadi di situ ketika waktu itu akhirnya saya kepikiran, wah nih bicara beksi, dari pengalaman saya pribadi, kebetulan saya waktu itu memang udah berjalan di beberapa organisasi bicara waktu saya mau mengembangkan beksi. Bagaimana kalau beksi kita buat secara kuat keorganisasian, lebih kuat secara intelektual, kuat secara macam-macam lah. Ya, legalitas formalnya, kelembagaan itu ya. Karena bicara beksi, kalau buat saya, kenapa saya buat beksi Seroja? Karena waktu ketika saya mau menawarkan, Mbak, bisa nggak beksi begini-begini? Oh, lebih baik lu bikin aja lagi. Takutnya nanti berbenturan sama yang udah ada. Karena kalau Baba mah fokusnya di tradisional udah. Tapi jangan sampai ninggalin yang udah ada. Itu pesen dia yang saya masih pakai sampai sekarang. Sehingga saya majulah dengan nama beksi Seroja. Seroja itu yang namain bapak saya langsung. Waktu itu ada Baba Dasik. Iya. Baba Dasik juga ada. Ada. Baba Dasik jadi saksi tuh. Halo Baba Dasik, kapan-kapan kita kongkos soal beksi Baba Dasik. Jadi Seroja waktu itu Baba Dasik asal nyeletuk aja. Kong, saya mau bikin nih beksi yang sifatnya bisa ngembangin. Itu tahun 2011 kalau nggak salah. Tahun 2011 ya? Udah ada beksi Seroja. Waktu itu mau kita ikut acara Festival Silat Betawi 2011 udah ada. Yayasan Tunas Kelapa. Jimron. Akhirnya Baba Dasik asal nyeletuk. Seroja boleh tuh, Seroja lah. Baba saya nyamper lagi. Seroja tuh kalau bahasa Palembang Melayu, kebetulan Baba saya Palembang. Kalau bahasa Palembang tuh artinya kembang tuh, wangi. Ya, kan ada lambang bunga kehormatan. Lambang bunga kehormatan. Saya tekenin lagi dengan istilah sehat rohaniah jasmaniah. Jadi akronimnya ente cari gitu ya. Iya. Jadi disitulah perjalanan bagaimana Allah yarham saya menamakan PPS Beksi Seroja. PPS kenapa ada perguruan pencaksilat? Karena setelah, kalau di perguruan kita di Beksi Seroja, setelah
murid-murid daripada perguruan kita, anggota-anggota perguruan kita belajar daripada tradisional, minimal jurus 6 aja. Ya kalau di kita jurus 6 itu tingkes. Habis beroneng tingkes. Kalau di kita sanad haji 10. Itu dia berhak atau boleh untuk menjadi kader pencak silat di IPSI. ya. Iya, membawa bendera kita di situ. Dan macam-macam kita fokus kepada pengkaderan bagaimana kader silat BEKSI ini melahirkan kader-kader terbaik dalam berbagai bidang organisasi. Apapun, mau bidang organisasi masyarakat, mau bidang apa-apa. Kalau dia punya bekal pendekar yang pendekar Betawi, insya Allah dia bisa beriman, takwa, wibawa. Insya Allah selamat. Amin. Kayak gitu. Terus Bang, kalau misalnya kita lihat perkembangannya sekarang ya, Anda juga kan rajin juga nih memonitor di Facebook gitu kan. Ini kan kayaknya cukup luar biasa juga Bang perkembangan BEKSI Seroja nih. Amin. Aneh nggak tahu apa emang ente yang pinter manage atau memang wah cucunya Kong As nih. Enggak pengaruh, Bang. Iya. Saya pelajari. Makanya kan ada yang bilang aneh nggak paham juga tuh. Ya. Apa karena emang ente pandai memanage gitu kan, ente pandai bersosialisasi gitu kan, atau memang ente dilihat wah kayaknya emang nggak buang sekali nih gerakannya kan gitu kan. Itu bisa disebutin Bang, kira-kira sekarang kolatnya udah di mana aja Bang? Ya, kalau bicara kolat, komando latihan kita itu di berbagai cabang ya, khususnya di Jakarta itu ada di berbagai 5 wilayah. Jadi 5 wilayah DKI Sudah sudah ada ada perwakilan dari basis. wah, Iya. sip. Yang diantaranya kalau di Jakarta Pusat di Petojo Utara dan Selatan. Petojo Utara dan Selatan. Iya, depan Kelurahan Petojo Utara. Itu latihan dikoordinasikan oleh Bang Alfa di Petojo Utara. Sampai sekarang kita masih jalan. Kalau di Jakarta lain itu Jakarta Pusat. Jakarta Utara ada, cuman sekarang lagi vakum. Oh, karena Covid kali Bang. Karena ya? COVID. Jadi nggak boleh latihan, nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Karena ya begitulah PR daripada pendekar kadang-kadang ya kalau mau orang mau berani sama virus ini nggak tahu kenapa takutan gitu Bang Jamba. Tapi pilkada berani sama virus. Jalan terus dia. Nah, kemudian di Jakarta Timur itu ada di Matraman dan Kampung Melayu. Depan kelurahan, latihan persis di depan kelurahan Kampung Melayu latihan. Kalau di Jakarta Barat? Jakarta Barat kita di Cengkareng. Di Cengkareng ya? Iya, tempat Bang Tajudin. Oke, Jejak BEKSI saya nggak tanya kalau di selatan mana, karena kalau di selatan udah gudangnya gitu. Udah petukangan. Iya, jadi saya nggak perlu tanya Pasti gitu kan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Panca yang udah mau membagi ceritanya gitu kan. Saya juga berharap Bang Panca diberikan kekuatan. Amin. Terus bisa istiqomah gitu kan. Walau bagaimanapun menjaga tradisi dan mengembangkannya itu kan menjadi kewajiban kita. Karena bangsa yang mulia, bangsa yang bagus, bangsa yang maju itu bangsa yang menghargai warisan para leluhur terutama seni dan budayanya. Nah sekarang kembali kita ke soal BEKSI, kita harapan Abang ke depan Bang. Bagaimana supaya BEKSI bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Abang nih. Kira-kira gimana tuh Bang? Ya, adanya BEKSI Seroja tidak bukan adalah memang saya sendiri meniatkan diri dari awal untuk bagaimana mendedikasi saudara-saudara kita sendiri yang khususnya di BEKSI. Bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita juga bisa berkembang, bagaimana kita yang tidak lebih daripada harapan berkembang dan maju adalah bekerja. Bekerja keras. Kalau kata Halilintar mah work hard, play hard. Kerja keras itu penting. Tahu kan artinya? Kalau nggak tahu ntar di kamus Google tanya ada mata Halilintar. Gitu. Jadi begitu kira-kira harapan saya, yaitu tadi dengan adanya kita di BEKSI ini, di pencak silat ini, apapun main pukulnya, apapun silatnya, khususnya di BEKSI khususnya di BEKSI itu agar kita bisa membawa betul-betul apa falsafah BEKSI sebetulnya. Kita lihat BEKSI falsafahnya berbakti langkau kepada sesama insan. Ya kan? Bagaimana kita bisa berbakti adalah dengan cara gotong royong. Ya sekarang bagaimana orang itu mau berbakti kalau dia nggak bisa tolong menolong. Makanya ada istilah kerja bakti. Nggak mungkin gitu kalau orang bisa berbakti kalau gontok-gontokan nggak bisa. Nggak bisa. Makanya untuk bisa berbakti balik lagi ke ajaran Islam, muawana lil muslimin. Gotong royonglah kamu sesama umat Islam. Gitu, seperti itu. Ya visi misi saya seperti itu kurang lebihnya, dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya yang manusia biasa. Itu aja kira-kira Bang Jabra. Dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang mau ditanggapi atau dikomentari, kan kita ada kolom komentar, silakan dikomentar. Tapi ada satu hal yang tadi menarik Bang Panca omongin para peserta BEKSI sekalian.
Beliau mengutip kata-kata Atta Halilintar, cuma lidah saya biasa ngomong Perancis, nggak biasa ngomong Inggris gitu kan. Jadi saya pakai bahasa saya gitu. Secara global tadi Bang Panca berpesan kepada kita bahwasanya orang-orang yang sukses itu orang-orang yang bekerja 2 kali lebih keras daripada orang yang biasa-biasa saja. Betul. Karena kesuksesan hanya bisa dari oleh kerja keras, keistiqomahan, dan yang paling mendasar adalah rasa cinta ya. Betul. Kalau ente nggak cinta sama Beksi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Oke Bang Panca, terima kasih. Sekarang yuk sama-sama kita teriakin jejak Beksi wow ajib. Oke. 1, 2, 3. Jejak Beksi wow ajib. Ajib. Oke.